Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya mau ngasih rekomendasi kepada teman-teman tentang beberapa jenis bahan yang bisa digunakan untuk mengemas hijab. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang punya bisnis hijab agar tampilannya lebih menarik ataupun hanya sekedar untuk mengemas hijab sebagai hadiah. Klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Pengemasan merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah bisnis. Kenapa? Karena pengemasan bisa berpengaruh pada penilaian konsumen terhadap produk kita. Nah, dalam video ini akan saya jelaskan beberapa bahan untuk pengemasan hijab, bagaimana detail bahannya, harganya, dan tempat membelinya, juga alasan pentingnya pengemasan dalam sebuah bisnis. Bahan yang pertama adalah box. Bentuk awal boxnya berupa lembaran seperti ini, lalu tinggal kita lipat saja mengikuti pola garis yang ada pada boxnya. Box yang sedang saya rangkai ini namanya long paper box, terbuat dari bahan craft liner 350 gram, ukurannya 21 cm x 8 cm x 4 cm. Harganya sekitar Rp10.000 untuk 10 buah box. Saya beli boxnya di Shopee, nama tokonya Asha Dewi Gayatri. Nah, ini boxnya sudah jadinya, bentuknya persegi panjang. Box ini cukup untuk mengemas satu buah hijab. Bisa hijab segi 4 maupun hijab pasmina. Jadi kita lipat hijab disesuaikan dengan ukuran boxnya biar lebih pas. Nah, ini contoh pengemasan hijab dengan menggunakan long paper box. Masih box juga, tapi ukurannya lebih besar, bisa memuat lebih dari satu buah hijab. Box ini terbuat dari bahan corrugated flute, atau maaf kalau salah cara membacanya. Jadi terbuat dari kertas coklat yang tebal. Bentuknya ada yang persegi ataupun persegi panjang dengan berbagai macam jenis ukuran. Box yang sedang saya lipat ini ukurannya 15 cm x 15 cm x 5 cm. Harganya sekitar Rp1.200 per box. Nama toko Shopee-nya adalah Lautan Box. Box ini cukup untuk mengemas 2 buah hijab. Jika teman-teman ingin mengemas hijab dalam jumlah yang lebih banyak, silakan pilih box yang ukurannya lebih besar. Di toko Shopee Lautan Box tadi ada banyak banget jenis ukuran dari boxnya, jadi silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Poin utama pentingnya pengemasan adalah untuk melindungi produk. Fungsi terpenting pengemasan adalah untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, terutama pada saat pengiriman. Karena terkadang produk beresiko rusak dalam perjalanan karena terjatuh atau tertimpa barang lain. Sehingga dengan pengemasan lebih terjamin keamanannya. Nah, ini contoh pengemasan hijab menggunakan box, terlihat lebih rapi dan tertata. Teman-teman bisa menggunakan hiasan tambahan seperti pita, renda, kertas doily maupun label hijab untuk mempercantik tampilan. Bahan yang kedua adalah besek bambu. Besek bambu ini terbuat dari bambu yang dianyam membentuk sebuah wadah seperti ini. Ada berbagai macam jenis ukuran, saya menggunakan ukuran yang 15 x 15 cm. Besek bambu ini juga banyak banget dijual di Shopee, tapi saya ini beli langsung di tempat saya. Harganya sekitar 1-2 ribu tergantung dari jenis ukurannya. Warna dari besek bambu juga ada yang warna alami seperti ini, ataupun ada yang dicat dengan berbagai macam jenis warna. Besek bambu ini cocok untuk pengemasan yang bertema rustik, jadi hasilnya terlihat lebih estetik. Bahan yang ketiga adalah pillow box. Pillow box ini terbuat dari bahan craft liner 280 gram,
dengan ukuran 13,5 cm x 18,5 cm x 5 cm. Harganya sekitar Rp10.000 per 10 buah box. Saya membeli pillow box ini di toko Shopee Asha Dewi Gayatri. Untuk membentuk boxnya, tinggal kita lipat saja mengikuti garis yang sudah ada pada boxnya. Nah, ini boxnya sudah jadi. Kenapa disebut dengan pillow box? Karena memang bentuknya mirip dengan bantal. Hijab kita lipat sesuai dengan ukuran dari boxnya. Nah, agar pas kita masukkan ke dalam box, ukurannya pas, jadi hijabnya tetap rapi. Alasan pentingnya kemasan yang kedua adalah menambah daya tarik. Produk yang dikemas dengan cantik akan memiliki nilai penjualan yang lebih tinggi daripada produk yang dikemas ala kadarnya. Orang cenderung akan lebih ingin mencari tahu produk yang kemasannya menarik dan unik. Jadi, kita bisa memodifikasi kemasan secantik mungkin untuk menarik konsumen. Bahan yang keempat adalah pillow box motif. Pillow box ini terbuat dari bahan Ivory Supreme dengan ukuran 22,5 cm x 18 cm. Ukuran ini lebih besar daripada ukuran pillow box yang coklat ini. Berbeda dengan pillow box yang coklat, pillow box ini memiliki motif bunga-bunga. Bahannya lebih mengkilat dan terdapat jendela mica, jadi isi dari kemasannya dapat terlihat. Harga dari pillow box ini adalah Rp1.300 per buah. Teman-teman bisa beli di toko Shopee Berkah Kaizen Supplier. Cara membentuk boxnya sama seperti tadi ya, tinggal kita lipat mengikuti garis pada kertasnya. Untuk pengemasannya, tinggal kita lipat hijab sesuai dengan ukuran boxnya, lalu kita masukkan. Nah, ini contoh salah satu pengambilan foto produk menggunakan handphone. Jadi memang saya tuh biasa merekam video ini ataupun memfotonya menggunakan HP saja. Jadi tinggal kita tambahkan sedikit aksesoris untuk mempercantik. Alasan pentingnya kemasan yang ketiga adalah sebagai identitas produk. Jika bisnis kita banyak dijalankan oleh orang lain juga, lalu bagaimana untuk membedakan bisnis kita dengan orang lain? Nah, salah satunya dengan menggunakan kemasan yang berbeda. Kemasan yang menarik dan unik membuat konsumen mudah mengingat produk kita. Dengan kemasan yang berbeda, produk kita akan memiliki ciri khas atau identitas tersendiri. Bahan yang kelima adalah mini pouch. Pouch ini terbuat dari bahan nilon tahan air dengan ukuran 20 cm x 15,8 cm. Pouch ini ada berbagai macam jenis, ukuran, dan motif. Harganya sekitar Rp1.000 per buah. Saya membelinya di toko Shopee Indomini. Pouchnya transparan dengan berbagai macam jenis motif. Di sini saya menggunakan pouch yang paling kecil. Ini cukup untuk mengemas satu buah hijab. Alasan pentingnya kemasan yang keempat adalah membangun kepercayaan. Kemasan produk dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Konsumen akan merasa puas jika produk yang kita kirimkan sampai ke tangannya dengan kondisi yang baik. Jika konsumen puas, maka kepercayaan akan otomatis terbangun terhadap produk kita. Bahan yang keenam adalah amplop plastik.
Jika ingin kemasan yang simple tapi menarik, bisa menggunakan amplop plastik polymailer. Amplop plastik ini memiliki berbagai macam jenis motif yang lucu dan cantik, juga berbagai macam ukuran, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa pilih motif ataupun ukuran sesuai dengan keinginan. Amplop plastik ini waterproof atau tahan air, lebih lentur dan elastis dibandingkan dengan plastik biasa, tetapi tidak mudah sobek. Amplop plastik ini sudah dilengkapi dengan perekat, jadi tidak perlu lagi kita tempelkan dengan menggunakan selotip. Bagian dalam dari kantongnya seperti ini. Pada bagian depan amplop ada kantong tambahan untuk menyisipkan alamat pengiriman. Jadi kertas pengiriman kita itu bakalan aman, gak mudah sobek ataupun basah. Kantong yang kecil ini cukup untuk mengemas 2 buah hijab. Untuk kantong yang besar mungkin bisa digunakan untuk mengemas pakaian atau yang lainnya. Nah, ini pada bagian tutupnya sudah dilengkapi dengan perekat, jadi tinggal kita lepas saja plastik yang menutupinya ini. Lalu kita tempelkan. Jangan lupa masukkan dulu alamat pengirimannya ya ke dalam kantong yang depan. Biasanya kan kita melapisi alamat pengiriman ini dengan selotip atau selasi gitu kan, biar alamat pengirimannya nggak mudah rusak. Nah, kalau menggunakan kantong ini udah praktis banget, tinggal kita masukkan aja ke dalam kantongnya dan aman deh. Alasan pentingnya kemasan yang kelima adalah mempromosikan produk. Pada kemasan bisa kita cantumkan sejumlah informasi tentang produk kita, seperti nama brand, logo, tagline, alamat website, atau akun media sosial. Informasi tersebut adalah bagian dari cara promosi kita untuk memperkenalkan produk kita kepada orang lain. Bahan tambahan pendukung kemasan. Yang pertama adalah label hijab roll atau selongsong hijab. Label hijab roll ini terbuat dari bahan art paper 150 gram dengan ukuran 20 cm x 4 cm. Fungsi dari label hijab ini untuk menjaga agar lipatan hijabnya tidak mudah lepas dan sebagai pengenal produk kita. Harganya Rp550 dengan minimal order 18 buah dan dikasih hadiah gratis seperti ini. Nah, ini untuk desainnya bisa menggunakan desain sendiri atau menggunakan template yang sudah disediakan oleh penjual. Kita ingin desain seperti apa, tinggal chat saja ke penjualnya. Nanti mereka akan mengirimkan filenya sebelum di-print. Apabila menurut kita perlu ada perubahan, maka mereka akan mengedit ulang sesuai dengan keinginan kita. Penjualnya ini benar-benar ramah banget ya, jadi mereka benar-benar menuruti keinginan kita sebelum labelnya itu di-print. Label hijab ini saya cetak di Shopee, nama tokonya Husnul Digital Printing. Label hijabnya dikemas dalam bentuk tabung seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya, pada kemasannya ditempelkan informasi mengenai toko mereka. Jadi selain untuk melindungi produk, kemasan ini juga sebagai media informasi ataupun promosi. Ini pengemasannya bagus banget ya, walaupun beli sedikit tapi dikemas dengan aman di dalam tabung seperti ini, jadi gak mudah rusak. Yang kedua adalah stiker seal thank you. Stiker ini terbuat dari bahan chromolintex dengan ukuran 4 x 19,5 cm. Harganya Rp6.000 per 10 buah. Saya membelinya di Shopee, nama tokonya Asha Dewi Gayatri. Bentuknya stiker seperti ini, fungsinya sebagai segel kemasan sekaligus sebagai hiasan.
Yang ketiga adalah label dan stiker pengiriman. Yang biru ini stiker pengiriman terbuat dari bahan chromolintex, ukurannya 7x11 cm. Sedangkan yang coklat ini terbuat dari bahan kertas Sweden, ukurannya sama 7x11 cm. Fungsi dari label dan stiker pengiriman ini adalah untuk menuliskan alamat penerima barang yang akan kita tuju. Harga stiker pengiriman ini Rp200 per buah. Sedangkan harga label pengirimannya sekitar Rp100 per buah. Nah, ini ada blank card, fungsinya sebagai kartu ucapan. Bahannya terbuat dari kertas krep 250 GSM, ukurannya 9x5,5 cm. Harganya Rp150 per buah. Dan juga dapat free box untuk pembelian di atas 100 buah. Label pengiriman, stiker pengiriman, dan blank card dibeli di Shopee dalam satu toko. Nama tokonya adalah Berkah Printing. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sukses untuk kita semua.